Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teologi entrepreneur. Dan saya rasa dengan membahas teologi entrepreneur itu kita sudah mengerti apa itu theopreneurship ya Bapak Saudara. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa theopreneurship adalah mengerjakan proyek ilahi. Betul ya Bapak Saudara ya. Theopreneurship adalah mengerjakan proyek ilahi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang theopreneurship di dalam dunia, dalam sejarah dunia ya Bapak Saudara. Dari pengertian bahwa theopreneurship adalah mengerjakan proyek ilahi, berarti secara pengertian itu sudah dilakukan sepanjang sejarah dunia ini Bapak Saudara ya. Dari kejadian sampai dengan wahyu, dari waktu penciptaan sampai dengan sekarang ini, itu sudah dilakukan. Oke ya, kita sudah membahas tadi bagaimana theopreneurship dalam sejarah dunia. Nah, saya akan membahas apa itu proyek ilahi Bapak Saudara ya. Apa itu proyek ilahi? Saya jelasin di sini bahwa proyek ilahi adalah penggenapan keselamatan ke semua bangsa yang dikerjakan sepanjang zaman. Saya ulangi sekali lagi, proyek ilahi adalah penggenapan keselamatan ke semua bangsa yang dikerjakan sepanjang zaman. Oke ya, jadi proyek ilahi itu selalu ada sepanjang zaman ini. Nah, saya membagi proyek ilahi ini menjadi 4 bagian, Bapak Saudara. Jadi proyek ilahi ada 4 bagian, dari awal dunia sampai dengan nanti akhir dunia ini ada 4 besar proyek ilahi. Nah, yang pertama saya bahas di sini. Nah, perhatikan ini. Nah, proyek ilahi dari awal dunia sampai dengan akhir dunia. Nah, saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ini Bapak Saudara, pra penciptaan. Jadi rupanya ada proyek ilahi bagian pertama yang dikerjakan pra penciptaan. Jadi sebelum manusia diciptakan ada proyek ilahi yang dikerjakan. Nah, kita akan membahas di bab ini Bapak Saudara. Yang kedua, proyek ilahi zaman apa ini? Zaman penciptaan Bapak Saudara. Jadi penciptaan dan pra penciptaan itu proyeknya berbeda. Oke ya, tetapi semua itu merupakan proyek ilahi. Jadi bagian 1, 2, 3, dan 4 itu proyeknya berbeda-beda, tetapi semua merupakan proyek ilahi. Nah, yang ketiga adalah apa ini? Proyek ilahi. Jadi yang kedua tadi proyek ilahi pada saat penciptaan, dan yang ketiga proyek ilahi pasca kejatuhan manusia, Bapak Saudara. Jadi setelah penciptaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, itu ada proyeknya juga Bapak Saudara ya. Nah, kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa sampai dengan zaman Yesus ya. Nah, kemudian ada lagi proyek yang keempat adalah perjanjian baru. Jadi ada 4 proyek ini ya Bapak Saudara ya. Semua proyek ini saya akan bahas satu persatu di bab 3 ini ya Bapak Saudara ya. Jadi dari pra penciptaan sampai dengan perjanjian baru, jadi zaman sekarang nih, bahkan sampai dengan zaman yang akan datang, saya akan bahas di bab 4 ini ya. Bab 4 dan bab 3 dan bab 4 saya akan bahas itu. Jadi intinya seperti itu ya Bapak Saudara, ada 4 proyek ilahi. Jadi saya akan membahas satu persatu dari pra penciptaan, terus proyek pasca kejatuhan manusia, dan perjanjian baru. Nah, semua proyek-proyek ini di sepanjang zaman ini Tuhan memakai orang-orang tertentu. Tuhan memakai theopreneur yang mana Tuhan pakai untuk mengerjakan proyeknya Allah. Bahkan kalau pra penciptaan itu Allah sendiri sebagai theopreneur agung. Nanti di zaman pasca kejatuhan manusia, Tuhan Yesus juga merupakan theopreneur sejati. Nah, nanti di zaman perjanjian baru juga gereja yang merupakan theopreneur Bapak Saudara. Nah, Tuhan memakai orang-orang itu untuk menjadi theopreneur di setiap zaman. Oke Bapak Saudara, pada prinsipnya situ dulu, bahwa di bab 3 ini proyek ilahi ini dibagi atas 4. Dan saya akan secara detail setelah ini Bapak Saudara. Oke, Tuhan Yesus memberkati.